Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video terakhir, part terakhir, yaitu membuat program KPK dan FPB ya pada C++. Oke, kita lanjut saja penjelasan pada headernya ya. Kalau nggak jelasin ini nggak afdol. Oke, pada bagian include IOStream itu digunakan untuk mengaktifkan fungsi input dan output standar seperti cin, cout, dan cout pada program C++ sudah kita ketahui sebelumnya ya. Kemudian using namespace std ini berfungsi agar dapat menggunakan cin, cout tanpa menuliskan awalan misalkan std, double dot ya, baru kita ketik cin. Agar mempermudah, kita cukup tulis using namespace std. Kemudian bagian int main, buka kurung kurawal ya, dan kurung biasa lalu buka kurung kurawal, ini merupakan fungsi utama yang menjadi titik awal eksekusi sebuah program. Oke, kemudian untuk bagian int bil1, bil2 itu digunakan untuk mendeklarasikan dua variabel bilangan bulat yang akan diinput oleh pengguna. Kemudian untuk int min max itu digunakan untuk menyimpan nilai terkecil ya dan terbesar dari dua bilangan yang dimasukkan. Kemudian int fpb sama dengan 0 dan kpk sama dengan 0. Maksudnya adalah kita mendeklarasikan variabel fpb dan kpk serta memberi nilai awal 0 sebagai inisialisasi. Karena kita inisialisasi ya karena kita akan pakai for di sini. Kemudian cout masukkan bilangan satu ya, ini maksudnya menampilkan perintah kepada pengguna untuk memasukkan bilangan pertama. Kemudian si in bil 1 itu membaca input bilangan pertama dan menyimpannya ke dalam variabel bil 1. Kemudian si out masukkan bilangan 2 itu mau menampilkan perintah untuk memasukkan bilangan kedua. Lalu si in bil 2 itu maksudnya dia membaca input ya, membaca input bilangan kedua dan menyimpannya ke dalam variabel bil 2. Nah, lanjut kita ke pernyataan kondisi di sini. Misalkan if build 1 lebih kecil dari build 2 itu digunakan untuk mengecek apakah bilangan pertama itu lebih kecil dari bilangan kedua. Ya. Kemudian min build 1 dan min build 2 itu untuk menyimpan bilangan pertama apakah nilai minimum jika kondisi terpenuhi, dan untuk build 2 max build 2 itu menyimpan bilangan kedua sebagai nilai maksimum jika kondisi terpenuhi. Kemudian else ya di sini ini dijalankan jika bilangan pertama tidak lebih kecil dari bilangan kedua. Lanjut, dia akan lanjut di sini. Misalkan min bil 2 tadi kan min bil 1, ini min bil 2. Min bil 2 itu menyimpan bilangan kedua sebagai nilai minimum. Kemudian max bil 1 menyimpan bilangan pertama sebagai nilai maksimum. Oke, lalu tutup kurung kurawal. Lanjut pada bagian for. Ini kita langsung ke bagian-bagian for ya. Pengulangan for. Int sat ini oke ini int iya. Int i sampai dengan min. Kemudian kondisi jika i lebih besar dari sama dengan satu dan i min min. Maksudnya ini merupakan pengulangan untuk mencari FPB dengan memeriksa pembagi dari nilai terkecil ke satu. Kemudian pada if, ya if dalam for, build 1 habis dibagi i sama dengan 0 dan build 2 habis dibagi i. Maksudnya adalah ini digunakan untuk mengecek apakah nilai i dapat membagi kedua bilangan tanpa sisa. Kemudian FPB sama dengan i itu menyimpan nilai FPB ketika pembagi yang sama ditemukan. Kemudian break itu keluar dari pengulangannya di sini ya. Saya tulis sengaja biar lebih mudah untuk mencari deskripsi. Kemudian ini kita sudah mencari FVB, lanjut bagian mencari KPK. For kondisi int statementnya maaf int j sama dengan max. Kemudian kondisi yang ada di sini j plus plus itu maksudnya apa? Maksudnya ini adalah gabungan, maksudnya pengulangan ya, pengulangan tanpa batas yang digunakan untuk mencari KPK mulai dari bilangan terbesar karena tidak ada kondisi gitu, karena kita pengen cari bilangan yang terbesar. Kemudian if j habis dibagi bilangan satu dan j habis dibagi bilangan dua, maksudnya adalah
mengecek apakah nilai J ini merupakan kelipatan dari kedua bilangan tersebut. Kemudian KPK J itu menyimpan nilai KPK ketika kondisi tersebut memenuhi. Kemudian break keluar dari loop, ya. Lanjut untuk output hasil, misalkan si out front slash NFPB sama dengan dan FPB N line dan juga si out KPK sama dengan dan KPK N line ini maksudnya adalah menampilkan hasil FPB dan KPK ke layar. Dan tanda ini, kurung kerawal ini tutupnya menandai akhir dari fungsi main dan sekaligus mengakhiri sebuah program. Itu untuk untuk programnya. Sekarang kita coba kita running di sini programnya. Oke, misalkan 25 ini 30. Maka program mencetak FPB-nya 5, KPK-nya 150. Overall untuk programnya berjalan dengan baik. Kemudian kita lanjut pada bagian penjelasan deskripsi program, penjelasan program coding, dan lain sebagainya. Baiklah, kita langsung ya. Misalkan mulai. Kedua program dimulai dengan menyiapkan semua variabel yang dibutuhkan. Variabel build 1 dan build 2 disiapkan untuk menyimpan dua bilangan yang akan dihitung, FPB dan KPK-nya. Kemudian variabel min dan max akan menentukan bilangan terkecil dan terbesar dari kedua input agar perhitungan lebih efisien, sementara FPB dan KPK disiapkan untuk menyimpan hasil akhir masing-masing diinisialisasi dengan 0. Program meminta pengguna untuk memasukkan bilangan pertama. Pada tahap ini program menunggu input dari pengguna seolah menanyakan, sebenarnya bilangan pertama yang akan kita eksekusikan itu FPB dan KPK-nya berapa. Nah, input ini kemudian disimpan di dalam variabel build 1. Selanjutnya program meminta pengguna memasukkan bilangan kedua. Input ini disimpan di variabel build 2 sehingga program memiliki kedua bilangan yang dibutuhkan untuk perhitungan. Kemudian program kemudian membandingkan kedua bilangan untuk menentukan bilangan mana sih yang lebih kecil dan yang mana yang lebih besar. Penentuan ini penting sekali karena ini menjadi intisarinya dalam perhitungan FPB yang akan dimulai dari bilangan kecil ke bawah, sementara KPK akan dimulai dari bilangan besar ke atas. Untuk mencari FPB, program melakukan perulangan mulai dari nilai min turun ke 1 pada setiap langkah. Program memeriksa apakah bilangan tersebut habis dibagi bil 1 dan bil 2. Begitu ditemukan bilangan yang memenuhi syarat, nilai itu disimpan sebagai FPB dan perulangan akan berhenti. Karena FPB terbesar sudah ditemukan. Kemudian setelah FEB ditemukan, program melanjutkan untuk mencari KPK. Perhitungan dimulai dari bilangan max naik terus ke atas. Setiap bilangan diperiksa apakah habis dibagi bilangan 1 dan bilangan 2. Begitu bilangan yang memenuhi syarat ditemukan, data tersebut disimpan sebagai KPK dan perulangan berhenti karena KPK terkecil sudah diperoleh. Kemudian, setelah kedua perhitungan selesai, program menampilkan hasil FPB dan KPK kepada pengguna. Nilai yang ditampilkan menunjukkan faktor terbesar yang sama-sama membagi kedua bilangan, serta kelipatan terkecil yang habis dibagi kedua bilangan. Kemudian program selesai dijalankan, semua perhitungan telah selesai dan hasil ditampilkan dengan jelas, memberikan informasi lengkap kepada pengguna tentang FPB dan KPK dari dua bilangan yang dimasukkan. Kemudian selesai. Oke, ini kita bagian flowchartnya. Saya zoom biar agak kelihatan jelas ya. Oke, misalkan mulai. Kemudian kita memasukkan bilangan 1 dan bilangan 2, lalu menentukan min dan max. Lanjut pada bagian for i min turun ke 1, maksudnya for i to 1 sebenarnya ya, cuma bahasa Indonesia jadi min turun ke 1. Dia akan mengecek di sini apakah bil 1 habis dibagi I dan bil 2 habis dibagi I? Jika tidak, dia akan ngulang terus sampai memenuhi. Jika iya, set FPB sama dengan I. Lanjut lagi ke bagian J. Maksimum naik terus. Kemudian dia akan meriksa apakah J habis dibagi bilangan 1 dan J habis dibagi bilangan 2. Jika tidak, dia akan ngulang terus sampai memenuhi. Jika memenuhi, maka set KPK J. Lalu output tampilkan FVB dan KPK lalu selesai. Itu secara flowchartnya. Kemudian untuk pseudocode. Gak jauh beda di sini kita mendeklarasi variabel bisa 1 2 min max FPB diinisiasi dengan 0 dan KPK diinisiasi dengan 0. Kemudian input dari pengguna write masukkan bilangan 1, read build 1, write build 2, read build 2.
Kemudian kita menentukan nilai minimum dan maksimum. Jika bil satu kurang dari bil 2, maka min diisi dengan bil satu, diisi dengan max, diisi dengan bil 2. Else, min diisi dengan bil 2, diisi dengan max, dan diisi dengan bil satu. Selesai jika atau and if. Kemudian untuk mencari FVB, for E dari 2 min to 1 itu jika bil satu mod I atau habis dibagi I dan bil 2 habis dibagi I maka FVB diisi dengan I dan I berhenti. Selesai. Jika selesai untuk mencari KPK, J diisi dengan max selama true jika J mod bil satu sama dengan nol dan J mod bil 2 sama dengan nol atau habis dibagi 2 bilangan 2 maka KPK diisi dengan J kemudian berhenti. Selesai jika J diisi dengan J tambah satu. Selesai selama menampilkan hasil, tulis FPB, maka FPB tulis KPK, KPK, dan selesai. Oke, sekarang kita lanjut bagian penjelasan codingnya di sini ya. Pak, sebenarnya ini hanya mereview ulang saja, ya, tapi saya akan jelaskan. Pada baris include iStream digunakan untuk menyediakan fasilitas input output standar dalam bahasa C++. Kemudian using namespace std memungkinkan penggunaan cin dan cout tanpa menuliskan awalan std. Kemudian pada bagian int, mem mendefinisikan fungsi utama sebagai titik awal eksekusi program. Kemudian pada baris int, bil 1 dan bil 2 mendeklarasikan dua variabel integer untuk menyimpan nilai bilangan pertama dan kedua. Pada baris int min max mendeklarasikan variabel untuk menyimpan nilai minimum dan maksimum dari kedua bilangan. Pada baris int FVB sama dengan 0 dan KPK sama dengan 0 dikendalikan dan menginisialisasi variabel FVB dan KPK dengan nilai awal 0. Kemudian pada baris cout masukkan bilangan 1 menampilkan perintah input untuk bilangan pertama. Kemudian baris cin bil 1 membaca nilai bilangan pertama dari pengguna. Baris cout masukkan bilangan kedua menampilkan perintah input untuk bilangan kedua. Pada baris cin bil 2 membaca nilai bilangan kedua dari pengguna. Pada struktur if bil 1 kurang dari bil 2 digunakan untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dari kedua bilangan. Kemudian pada baris min sama dengan bil 1, max sama dengan bil 2 dijalankan jika bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua. Kemudian pada baris min sama dengan bil 2 dan max sama dengan bil 1 dijalankan jika bilangan kedua lebih kecil atau sama dengan bilangan pertama. Perulangan for int i min sama dengan min, ini kondisi i lebih besar dari sama dengan i1, inisiasinya i min 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 digunakan untuk mencari FVB dengan mengecek pembagi dari nilai terkecil ke terbesar. Kemudian untuk kondisi if bil habis dibagi i sama dengan 0 dan bil 2 habis dibagi i digunakan untuk memastikan bahwa i merupakan pembagi kedua bilangan. Kemudian baris FPBI menyimpan nilai FPB jika kondisi terpenuhi. Kemudian pernyataan break menghentikan perulangan FPB setelah pembagi terbesar ditemukan. Kemudian 18 perulangan for int j sama dengan max kondisi tidak ada karena kita ingin terus-terus mencari gitu loh untuk mencari KPK dengan menaikkan nilai dari bilangan terbesar. Kemudian kondisi if J habis dibagi bil 1 dan J habis dibagi bil 2 digunakan untuk memastikan bahwa J habis dibagi oleh kedua bilangan. Kemudian baris KPK sama dengan J untuk menyimpan nilai KPK ketika kondisi terpenuhi. Lalu untuk pernyataan break menghentikan perulangan KPK setelah nilai terkecil ditemukan. Kemudian pada baris cout front slash n FPB sama dengan FPB N-line menampilkan hasil FPB ke layar. Kemudian dari cout KPK N-line menampilkan hasil KPK ke layar dan ke program diakhiri tanpa return. Ini nggak usah ya. Ini nggak usah. Karena kita nggak baca di sini. Selesai. Program selesai dan selesai. Oke, kita lanjut ke bagian penjelasan programnya di sini. Untuk penjelasan running programnya, pertama program dijalankan dan meminta pengguna memasukkan dua buah bilangan bulat sebagai data awal untuk perhitungan FBB dan KPK. Kedua, setelah kedua bilangan diterima, program menentukan bilangan mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar untuk mempermudah proses perulangan. Kemudian program kemudian mencari FBB dengan cara menguji pembagi terbesar yang mungkin dimulai dari nilai minimum hingga menemukan bilangan yang dapat membagi kedua bilangan tanpa sisa. 4. Setelah FBB ditemukan, program menghentikan proses pencarian FBB agar tidak melakukan perulangan yang tidak diperlukan. Kemudian program selanjutnya mencari KPK dengan memulai dari nilai maksimum dan terus bertambah sampai menemukan bilangan yang habis dibagi oleh kedua bilangan. Keenam, ketika KPK ditemukan, proses perulangan dihentikan karena nilai KPK terkecil telah diperoleh. 7. Program menampilkan hasil FPB dan KPK kelaya sebagai output akhir dari proses perhitungan. 8. Setelah seluruh proses selesai, program berhenti dijalankan.
Baiklah, kita sudah berada di penghujung materi pada video kali ini. Saya mohon maaf jika misalkan ada penjelasan ada beberapa kata yang kurang jelas, dan saya mohon maaf jika ada beberapa kata yang mungkin kurang berkenan di hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.